dan serta bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang menjelang sore ibu-ibu semuanya. Selamat datang di kelompok kecil kita hari ini. Sebelumnya, baiklah saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Desi Mariani. Di sini kita akan melakukan suatu bimbingan atau namanya konseling kelompok. Apakah ibu-ibu sudah pernah melakukan atau mendengar istilah konseling kelompok ini? Belum. Oke, kalau belum, insya Allah nanti kita akan coba jelaskan apa itu konseling kelompok dan tujuannya. Tapi sebelum itu, supaya agak rileks dan supaya agak menghidupkan suasana, mungkin karena kita masih belum saling mengenal di antara kita, alangkah baiknya kita saling mengenal dulu. Memperkenalkan diri. Tolong disebutkan nama, tempat tugas, dan usia. Jangan baper ya ibu-ibu, pokoknya sebutkan usia. Oke, bisa dimulai dari mana? Silahkan ibu. Oke, siapa duluan? Saya. Oke, silakan ibu duluan. Ibu Pi? Ibu sih? Oke. Baiklah, ibu-ibu. Semangat sekali saya mau kalau ditanya umur ini. Mantap. Saya perkenalkan, nama saya Erniwati. Tugas di TK Kartika 169 Sijunjung. Usia baru 53 tahun. Demikian ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ibu-ibu semua sama-sama kita dengarkan. Tadi Ibu Erniwati bertugas di TK Kartika 169 Sijunjung. Umur beliau masih muda kok. Masih belum mencapai angka 60 lagi. Baru 53 tahun ya Bu. Oke, sekarang silakan dilanjutkan. Siapa lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Saya baik. Perkenalkan, saya Fitri Hayani, bertugas di TK Negeri 3 Sijunjung. Umur sudah memasuki tanggal 6 besok 46 tahun. Tanggal 6 besok. Oke, ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita tahu. Sebentar lagi ada dari anggota kelompok kita yang akan merayakan ulang tahunnya. Mungkin kita semua akan mendapatkan undangan makan bersama. Oke, itu tadi perkenalan dari Ibu Fitri Hayani. Beliau tugas di TKN 3 Kandang Baru Sijunjung. Oke, silakan dilanjutkan. Umur masih belum sampai setengah abad lagi, masih 46 tahun. Untuk tanggal 6 besok selamat untuk Ibu. Mudah-mudahan nyampe. Silakan dilanjutkan oleh Ibu yang lain. Ayo. Siapa lagi? Kepada ibu yang pakai jilbab ungu boleh? Jilbab merah juga boleh? Jilbabnya warna abu-abu. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Ferawati, dipanggil Vera, bertugas di TK Negeri 2 Sijunjung. Mau menuju 43 tahun usianya. Mau menuju, oke. Terima kasih Ibu Vera.
sama-sama kita dengar tadi Ibu-Ibu, ini Ibu Ferawati, biasa dipanggil Ibu Vera, tugas di TK Negeri 2 Sijunjung, dan umurnya masih muda, baru umurnya 43 tahun. Silahkan lanjutkan Ibu yang pakai jilbab merah. Ya, silahkan. Sana sini. Audio Ibu coba Bu, audionya di apa? Audionya jangan ditutup. Ini di sana. Nah. Tidak kedengaran. Udah? Udah? Udah. Sudah, Bu Desi? Iya. Baiklah, nama saya Ramadhani. Bertugas di TKN 1 Kupitan, umur hampir 44 tahun. Demikianlah. Oke, terima kasih. Ibu Ramadhani bertugas di TK Negeri 1 Kupitan. Nah, Kabupaten Sijunjung juga, umurnya 44 tahun. Berarti kita seumuran semuanya. Silakan lagi Ibu. Silakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Julesni panggilan Izia, bertugas di TKN 1 Tanjung Gadang, umurnya 25 Desember besok 45. 45 tahun. Oke. Terima kasih kembali. Dengan perkenalan ini baiklah Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih sudah bersedia memperkenalkan dirinya di sini. Mudah-mudahan dengan ini terjalin semua kemudiannya akan terjalin dengan baik silaturahmi antara kita. Baiklah Ibu, sebagaimana yang tadi di awal saya sudah katakan, bahwa saya akan coba menjelaskan tentang konseling kelompok dan tujuannya. Mudah-mudahan bagi yang belum memahami, mudah-mudahan bisa memahaminya. Konseling kelompok yaitu proses pemberian bantuan atau bimbingan terhadap anggota kelompok yang mengalami masalah. Masalah ini masalah siapa? Masalah ini adalah masalah yang datang dari anggota kelompok konseling ini. Yang mana tujuannya yaitu pengentasan masalah yang sedang dihadapi atau pemberian bantuan masalah yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok. Sampai di sini, apakah Ibu-Ibu sudah bisa memahaminya? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu-Ibu yang lain juga bisa memahaminya. Selanjutnya, patut juga kita mengetahui bahwa konseling kelompok ini juga mempunyai azas-azas yang dipakai sewaktu melaksanakan konseling kelompok. Yang mana azasnya ada 4. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Ini semuanya mungkin Ibu-Ibu sudah mengerti bagaimana azas kerahasiaan ini, bahwa apa yang dibicarakan atau apa yang kita bahas di dalam konseling kelompok ini tidak boleh sampai kepada pihak luar. Cukup anggota konseling kelompok kecil kita ini saja. Jadi kalau seandainya nanti sudah ada orang lain atau pihak-pihak lain yang di luar, nanti kita tidak usah membicarakan lagi permasalahan yang sedang kita bahas. Yang kedua yaitu azas kesukarelaan, di mana di sini kami hanya meminta kepada ibu-ibu dengan sukarela, dengan suka dan rela untuk permasalahannya dibahas dalam kegiatan ini.
tidak ada paksaan untuk harus juga Ibu mengungkapkan masalahnya di sini, tidak. Kita memakai azas kesukarelaan. Yang ketiga yaitu azas keterbukaan, di mana artinya di sini bahwa kita semua saling terbuka, baik dalam menyampaikan permasalahan maupun dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya yang keempat yaitu azas normalitas, di mana di sini artinya di dalam nanti memberikan memberikan bantuan, memberikan masukan kepada teman kita yang bermasalah, kita juga harus nanti menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang memang patut untuk kita keluarkan. Jangan kita asal bicara saja, membuat nanti orang lain merasa tersinggung jadinya. Jadi mungkin itu azas dari konseling kelompok. Apakah sudah bisa dipahami, Bu? Sudah. Sudah. Oh, baiklah. Terima kasih. Ibu-ibu sudah bisa memahaminya dan sudah bersedia mendengarkan penjelasan dari saya. Terusnya mungkin kita masuk saja ke tahap selanjutnya. Kita akan mendengarkan berbagai macam permasalahan yang sekarang yang dihadapi oleh anggota-anggota kelompok. Saya mau dulu siapa yang sukarela untuk mengungkapkan dulu permasalahannya. Saya persilahkan. Ya, silakan dengan angkat tangan. Ya, silakan Ibu Erniwati. Ya, terima kasih Bu Desi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah yang sering saya hadapi, yaitu sering menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sesuatu. Bagaimana itu, Bu? Sering menunda-nunda waktu. Oke, terima kasih kepada Ibu Erniwati. Bu Erniwati di sini sudah mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Mungkin katanya Ibu Erniwati tadi katanya sering tidak konsisten dengan waktu, sering menunda-menunda. Mungkin di saat ini sebenarnya sudah bisa dilaksanakan, tapi ditunda lagi untuk mungkin nantilah. Seperti itu ya, Bu? Ya. Iya, oke. Silakan Ibu yang lain, silakan. Saya. Oke, silakan Ibu Ferawati. Masalah saya pada minggu ini itu saya merasa suntuk dan jenuh terhadap schedule yang begitu padat dan tugas yang begitu banyak, sehingga membuat saya kayak emosinya tidak stabil. Oke, terima kasih Ibu Vera. Katanya mungkin karena corona, nak Bu? Hah? Mungkin karena corona. Suntuk karena di rumah saja. Mungkin juga. Oke, tadi Bu Vera sudah mengungkapkan permasalahannya. Katanya di saat minggu-minggu ini beliau sering sekali merasa suntuk, jenuh dengan aktivitas atau kesibukan yang dia jalani. Oke, terima kasih Bu Vera. Selanjutnya silakan, masih ada. Oke, silakan Ibu Ramadhani. Permasalahan saya di sini itu susah mengembangkan ide-ide yang ada di otak setiap dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan, membangkitkan ide-ide tersebut. Gimana itu caranya, Bu? Oke. Terima kasih Bu Dani. Hilang ide. Iya. Oke, saya ngerti. Oke, di sini Bu Dani juga sudah mengungkapkan permasalahannya. Beliau susah sekali dalam mengembangkan ide-ide yang ada di pikirannya.
Mungkin nanti mungkin kalau seandainya ini kita bahas, mungkin mudah-mudahan nanti terpecahkan permasalahan dari Ibu Dani. Ada lagi Ibu? Ibu Fitri Hayani mau mengungkapkan masalahnya? Ya, silahkan Bu Fitri Hayani. Desi saya rasakan seperti yang dirasakan oleh Bu Vera, merasa suntuk karena itu tidak aku untuk tumbuh lagi dan waktunya dengan mungkin agak terganggu ya sinyal di tempat Ibu. Coba bisa diperjelas lagi Bu. Sinyal gue hilang. Non demikian kepala ini mau pecah kita pusing jadi emosi jadinya itu kepala yang sedang. Mungkin sekilas tadi bisa saya tangkap kata Bu Epi, mungkin persoalannya sama dengan persoalan yang dihadapi, masalah yang dihadapi Bu Vera. Sering merasa suntuk, mungkin bosan dan juga dengan aktivitas yang setiap hari, rutinitas yang dijalani. Ya, seperti itu Bu. Ya, Bu Desi. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada, oke. Sudah ada empat orang Ibu yang mengungkapkan permasalahannya, tapi dari 4 orang ini ternyata ada 2 yang sama. Seperti tadi Ibu Erniwati sering menunda-nunda waktu. Yang kedua Ibu Vera sering sekali merasa suntuk dan jenuh dengan kesehariannya. Ibu Dani sangat susah sekali mengembangkan ide-ide yang ada di pikirannya. Dan Ibu Fitri Hayani juga sama seperti Ibu Vera, sering sekali di saat-saat sekarang sering sekali merasakan suntuk atau bosan dengan aktivitas-aktivitas yang mereka jalani. Oke, di saat diskusi ini tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kita mungkin kesempatan ini cuma bisa mencoba memecahkan satu permasalahan saja. Oke, Ibu-Ibu, kita sepakati dulu permasalahan yang mana yang coba akan kita angkat. Permasalahan Ibu Erniwatika, Bu Vera kah, Ibu Epi atau Bu Dani? Bu Vera dan Bu Epi. Permasalahan yang sama. Bu Epi permasalahan Bu yang Vera. sekarang yang sama dihadapi oleh 2 orang Ibu kita ya, Ibu Vera dan Bu Epi. Nanti bisa langsung nanti menyambung aja kalau memang persoalannya sama yang berdua ini. Untuk Bu Vera dan Bu Epi, masih bisakah mendengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah. Oke. Karena memang teman-teman dari anggota kelompok sepakat untuk membahas permasalahan yang Bu Vera dan Bu Epi sedang hadapi sekarang. Sekarang saya coba Ibu kemukakan lagi, perinci lagi apa sih bentuk suntuk atau bentuk kebosanan yang memang sudah sangat Ibu rasakan saat sekarang ini. Baik Bu Vera dan Bu Epi boleh saling melengkapi saja, silakan. Baiklah. Yang saya rasakan pada akhir-akhir ini adalah
perasaan jenuh bukan banyaknya schedule atau kegiatan yang harus dilakukan tapi belum bisa dilakukan. Sementara semua schedule itu semuanya penting. Harus Jadi deadline. ya deadline semua. Deadline-nya waktunya kasih. Untuk memulai melakukan kegiatan tersebut ada perasaan jenuh, perasaan bosan, malas untuk memulainya. Jadi sehingga pekerjaan itu jadinya terundur dan akhirnya deadline yang batas waktunya udah dekat saja gitu. Sehingga tambah membuat emosi tidak stabil, maunya marah-marah, cepat tersinggung, seperti itu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Epi yang sering merasakan permasalahan yang sama sekarang. Mana Bu Epi masih tersambung? Oke, dari penuturan dari Bu Vera tadi, memang beliau mengatakan sudah beberapa hari ini beliau merasa jenuh dengan aktivitas keseharian yang beliau lakukan, dengan banyaknya tugas-tugas, dengan banyaknya aktivitas dan kesibukan yang beliau hadapi. Sementara tugas-tugas tersebut tidak dapat ditinggalkan, memang harus dikerjakan oleh beliau. Jadi mungkin nanti di saat kita berdiskusi bersama, mungkin kita juga akan mencoba mencari masukan-masukan dari teman-teman yang mana mungkin nanti bisa sebagai arahan atau sebagai masukan untuk bisa Bu Vera nanti laksanakan atau nanti bisa dipertimbangkan. Bagaimana Ibu-Ibu? Seperti kita sudah sama-sama dengar tadi apa yang dikatakan Bu Vera, permasalahannya juga sudah kita dengar. Apakah ada dari Ibu-Ibu yang mencoba memberikan solusi atau penanganan atau bantuan dari kesulitan permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Vera? Mbak, siapa yang akan mencoba memberikan bantuannya? Silahkan. Silakan Ibu Erniwati. Nah. Ya, terima kasih Bu Desi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan pendapat yaitu tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Ferawati, yaitu kejenuhan dengan tugas yang telah menumpuk karena belum dikerjakan. Sebenarnya kalau tugas itu kalau tidak kita kerjakan dia akan semakin menumpuk. Jadi kita terpaksa memaksakan diri untuk berusaha mengerjakan tugas-tugas itu dengan melihat skala prioritasnya, mana yang harus kita dahulukan. Jadi pekerjaan itu bukan untuk kita pikirkan, tetapi kita berusaha melaksanakannya, mengerjakannya. Jadi kita mulai mencicil mengerjakannya. Tidak usah dipikirkan. Kalau kita pikirkan, hari ini kita pikir, akhirnya kita tidak ada yang bisa kita kerjakan. Nah, demikian rasanya Ibu Desi. Oh ya, terima kasih kepada Ibu Erniwati sudah menyampaikan pendapatnya atau sudah mencoba memberikan bantuan, masukan kepada permasalahan yang sedang dihadapi Bu Ferawati. Seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin kalau untuk tugas pasti selama kita hidup pasti ada tugas tiap hari yang harus kita laksanakan. Tapi seperti yang Ibu bilang tadi harus diprioritaskan. Mana prioritas utama atau mana yang
yang lebih dahulu, seperti kata Bu Vera tadi, ada deadline-nya, mungkin deadline tugas yang terdahulu, yang paling cepat itu mungkin coba yang dikerjakan lebih dulu. Nanti kalau sesudah itu angsur lagi dengan tugas-tugas yang lainnya yang memang deadline-nya masih agak lama. Tapi berusaha untuk tidak untuk kejar tayang saja. Jadi sudah pas waktu untuk pengerjaan sudah mepet, baru dikerjakan. Nah, jadi mungkin itu masukan dari Ibu Erniwati tadi, Ibu Vera. Mungkin ada teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain yang mau memberikan masukan juga. Oke, silakan. Ada lagi? Ibu Ramadhani, ada yang memberikan masukan? Mungkin tadi kalau saya lihat dari perkenalan awal tadi, semuanya adalah merupakan seorang ibu guru, seorang kepala sekolah di lembaganya masing-masing. Jadi saya mengerti juga bahwa kesibukan dari seorang kepala sekolah memang sangat banyak sekali. Apalagi kalau ditambah dengan kesibukan-kesibukan lain, tambah menjadi seorang ibu rumah tangga yang memang harus menyediakan semua keperluan untuk anggota keluarganya. Tapi yakinlah ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kalau dengan ikhlas, itu akan menjadi suatu ibadah bagi kita. Ada lagi ibu-ibu yang mau menambahkan, memberikan masukan atau memberi bantuan kepada Bu Vera dalam pengentasannya masalahnya ini? Silakan. Tadi ada masukan dari Ibu Erniwati. Gimana Ibu Vera bisa mencoba memahami maksud dari bantuan yang diberikan oleh Bu Erniwati tadi? Ya, seperti dikatakan Bu Erniwati, kita harus bisa memilah mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Dalam arti kata, kita harus membuat agenda atau jadwal secara teratur dan mengerjakannya. Cuman permasalahannya memulai untuk mengerjakan itu yang sering diri ini malas atau diundur-undur nanti saja untuk memulainya. Tapi kalau sudah dimulai, kadang-kadang susah juga berhentinya. Harus sampai selesai. Oh bukan. Asik juga gitu kalau sudah dimulai. Tapi mau memulai. Untuk memulai di awal itu yang kesulitannya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Silahkan yang mau ikut menyumbangkan pendapatnya. Bagaimana nih? Kata Bu Vera tadi, kalau sudah dikerjakan, dia merasakan suatu keasikan tersendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi untuk memulai pekerjaan itu yang dia rasakan sangat susah sekali. Mungkin bisa difikirkan mungkin sesuatu yang menarik mungkin ya Bu tentang tugas itu. Mungkin kalau seandainya tugas ini saya kerjakan, kalau tugas ini sudah selesai, berarti saya bisa agak ada waktu luang untuk bermain bersama anak atau apa gitu. Mungkin kalau saya pribadi mungkin rasanya menghibur diri, mencoba memberikan hiburan kepada diri kalau seandainya tugas itu sudah terselesaikan, pasti saya seperti ini gitu. Itu mungkin tambahan dari saya yang juga kadang juga merasakan hal yang sama, cuman karena takut
deadline-nya itu nanti tergesa-gesa atau keburu mepet, jadi diusahakan saja. Kalau saya sudah melakukan ini, saya terbebas dari tuntutan tugas yang ini. Jadi tinggal sudah berkurang agak sedikit beban yang ada di kepala seperti itu. Ada lagi Bu tambahan yang lain? Silakan Ibu. Oke, sinyal sudah juga bermasalah juga ya. Nih ada teman-teman kita yang tidak bisa aktif lagi dalam diskusi kita kali ini. Gimana Bu Erniwati? Ada lagi masukan yang bisa ya. Begitu Bu. Ya, kalau menurut Bu Ferawati tadi kan cuman untuk sekedar memulai. Untuk sekedar memulai yang susah. Iya, kalau sudah dilaksanakan, pasti menemukan keasikan tersendiri kan? Iya. Jadi mungkin perlu dipaksa sedikit ya Bu? Iya, dipaksa sedikit hatinya untuk bekerja. Iya. Terus juga lagi mungkin masukan dari saya mengenai mungkin dengan banyak mungkin kesibukan yang lain. Jadi kalau menurut saya Ibu Vera, kalau seandainya merasakan sudah lebih sibuk dengan kegiatan yang ini, tunda atau di cancel dulu kegiatan yang memang rasanya kurang kurang bermanfaat. Ini nambah beban pikirannya gitu. Jadi kalau seandainya tugas sekolah sudah banyak, terus lagi nanti ada arisan, ada apa. Jadi kalau menurut saya Ibu Vera pandai-pandai memilah kegiatan saja yang mana rasanya yang harus prioritas kita ikut, mana yang tidak. Ini itu Bu Vera. Oke, silakan masuk dari Bu Dani. Silakan Bu Ramadhani. Untuk mengatasi cara Bu, yang pertama mungkin saat kita merasa jenuh dan letih itu kita istirahatlah sebentar, kita tinggalkan saja semua tugas-tugas itu dulu, tinggalkan laptop, tinggalkan buku-buku itu, kita pergi istirahat sejenak dengan bisa istirahat sejenak, bisa dengan keluar menghirup udara segar sebentar, atau bisa dengan membuat secangkir kopi sepel, atau membuat segelas coklat. Pokoknya kita rilekskan badan kita dengan istirahat sejenak. Tapi jangan sampai ketiduran gitu. Misalnya rileks di tempat tidur, jangan sampai ketiduran. Jadi istilahnya pokoknya kita istirahat sejenak. Kita tinggalkan saja dulu semua pekerjaan menumpuk itu. Itu yang pertama. Baik. Oke, silakan dilanjutkan Ibu Ramadhani. Ya, baiklah. Saya akan coba memberi masukan sedikit apabila kita ada timbul kejenuhan pada kita dengan tugas-tugas yang menumpuk, dengan waktu yang deadline-nya terlalu cepat. Ada 3 cara, ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita istirahat sejenak, kita rilekskan badan kita tinggalkan saja semua tugas-tugas itu dulu, buku yang menumpuk, kemudian laptop kita itu kita tinggalkan saja. Jadi kita rehat sekitar waktu 10-15 menit lah kita istirahat. Jangan pula sampai ketiduran, tapi cuma sehat saja kita istirahatnya. Itu yang pertama. Setelah itu, yang kedua kita cari selingan. Kalau nggak bisa juga masih jenuh rasanya, kita cari selingan. Selingan ini mungkin bisa dengan mendengarkan nasyid, atau kita nonton film sebentar di YouTube. Atau mencarilah sesuatu selingan yang bisa membuat jenuh kita itu hilang.
yang kita bisa melupakan semua tugas-tugas kita itu sejenak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga bisa kita lakukan dengan memanjakan diri kita, misalnya kita sukanya apa, misalnya teringat kita membuat apalah minuman misalnya kan, atau membuat coklat atau membuat kopi sepel seperti ini. Bisa kita buat ini untuk menghilangkan kejenuhan kita. Setelah kita lakukan memanjakan diri kita, kemudian bisa kita pijit-pijit sedikit gitu tubuh. Laku. Oke, Bu Ramadhani. Silakan dilanjutkan. Oke, mungkin Bu Ramadhani sedang mengalami permasalahan sinyal. Mungkin dari yang beliau paparkan tadi bisa kita mengambil beberapa masukan yang beliau sampaikan, yaitu untuk mengatasi kejenuhan katanya ada beberapa langkah mungkin yang bisa kita lakukan. Pertama seperti mungkin rehat sejenak. Yang kedua, cari sesuatu yang membangkitkan lagi semangat kita, gairah kita katanya. Terus lagi juga yang ketiga, manjakan diri. Dengan memanjakan diri mungkin ada mungkin mungkin minum kopi atau makanan yang disukai, disenangi. Yang keempat katanya dengan cara memberikan pijatan-pijatan kecil di tubuh kita. Jadi terima kasih kepada Ibu Ramadhani, banyak sekali yang beliau coba paparkan untuk membantu teman-teman kita di anggota kelompok ini dalam mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya. Bagaimana Ibu Vera dan Ibu Fitri Hayani dengan pemaparan dari teman-teman? Dari masukan dan solusi yang diberikan oleh teman-teman, ya Bu Desi duluan ya, atau Bu Evi duluan? Boleh, silakan. Dari solusi yang dipaparkan oleh teman-teman, memberikan masukan yang sangat bagus untuk saya dan insya Allah akan coba dipraktekkan tentang istirahat sejenak, tidur sejenak, asal jangan ketiduran aja nanti jadi tambah nggak ini. Mudah-mudahan kalau bisa sebenarnya mepet hari itu bisa tidur kok Bu. Pergi shopping juga bisa. Ya, langkah-langkahnya insya Allah akan berusaha untuk mencobakannya dan mudah-mudahan bisa. Ya Bu Desi? Iya. Oke. Sekarang saya juga mau menanyakan ke Ibu Vera. Sebenarnya dari tadi mulai awal Bu Vera mengungkapkan permasalahannya, sebenarnya apa yang Ibu inginkan sesudah misalnya teman-teman memberikan masukan ini, apa yang sebenarnya Ibu inginkan dari sesudah terentaskannya permasalahannya Ibu ini? Yang diinginkan yang pertama permasalahan yang dihadapi, kemudian menemukan solusi bagaimana cara mengatasinya. Setelah dibicarakan bersama teman-teman,
Alhamdulillah apa yang diinginkan sudah didapat dan insya Allah akan dipraktekkan untuk kedepannya. Oke, berarti dicoba ya Ibu untuk mempraktekkannya ini. Sesudah itu, bisakah kalau seandainya perasaan apa yang Ibu rasakan, seandainya apa namanya tuh masukan dari teman-teman ini Ibu laksanakan, bisa enggak Ibu bayangkan bagaimanakah perasaan Ibu rasanya kalau seandainya Ibu sudah melaksanakan masukan-masukan dari teman-teman ini dan ternyata berhasil gitu. Apa yang kira-kira Ibu rasakan? Yang masukan kalau sudah dilaksanakan solusi dari teman-teman, yang terbayang, yang dirasakan adalah perasaan senang, perasaan lega, plong. Tidak ada lagi tugas-tugas berjibun yang menanti, sehingga jadinya tuntas dan tidur jadi nyenyak. Itu Bu Desi. Ya. Okay, Bayangannya. Alhamdulillah. Kalau memang sudah bayangkan sesuatu yang enak, kalau sudah terselesaikan semua tugas, pasti besoknya pasti ada tugas lain yang akan menanti kita. Oke, terima kasih Bu Vera. Bagaimana Ibu Fitri Hayani? Masih tersambung? Ibu, Bu. Ya. Bagaimana? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi dan ibu-ibu semuanya yang telah memberikan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi, yaitu merasa jenuh, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi sangat berguna sekali bagi kami. Mudah-mudahan saya sendiri insya Allah solusi apa yang telah diberikan oleh teman-teman. Kemudian saya akan merasa senang sekali apabila kegiatan solusi yang telah diberikan oleh ibu-ibu tadi berhasil saya berhasil di dalam penuntasan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Fitri Hayani. Walaupun dalam keadaan yang susah sinyal di sana, Ibu masih tetap berusaha mengikuti kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Jadi alhamdulillah rasanya sudah sedikit terbantu ya Ibu Fitri Hayani dan Ibu Vera dengan masukan dari teman-teman. Ya, Bu Desi sudah sedikit. Iya, alhamdulillah. Dan juga kita sebagai sarana untuk wadah di mana dengan adanya konseling kelompok ini mudah-mudahan permasalahan-permasalahan dari teman-teman bisa terbantu. Juga terima kasih kami ucapkan kepada semua anggota dari konseling kelompok kecil kita hari ini, yang mana Ibu Erniwati, Ibu Ramadhani, Ibu Zildesmi juga terima kasih sudah memberikan masukan kepada permasalahan yang kita bahas hari ini, yaitu permasalahan dari Ibu Ferawati dan Ibu Fitri Hayani. Alhamdulillah kita sudah menemukan sedikit atau secercah harapan di mana Ibu Fitri Hayani dan Ibu Ferawati akan mencoba melaksanakan masukan-masukan dari ibu-ibu yang lainnya. Terima kasih untuk waktunya dari ibu-ibu semuanya, karena ibu rasanya sudah sedikit terbantu. Mungkin karena pertemuan kita memang dibatasi oleh waktu, jadi pada kesempatan hari ini mungkin hanya bisa permasalahan Ibu Ferawati dan Ibu Fitri Hayani yang bisa kita coba bantu bukan menyelesaikan ya Bu, membantunya saja dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi mungkin mengenai permasalahan Ibu Erniwati, Bu Ramadhani, mungkin
insya Allah di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita masih tetap bisa bertemu, untuk bisa mencoba lagi mencarikan jalan, atau kita coba sharing bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan tadi. Oke Ibu-Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin saya sebagai bukan narasumber, cuman penyambung kita semua saja. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan. Banyak maaf dari kami. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.